Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Parwati memberikan sebuah tongkat sakti kepada Ganesha. Parwati berkata, "Ambil ini, jaga tempat ini, ingat, sampai aku keluar tidak boleh ada yang menggangguku." Ganesha berkata, "Tapi ibu, bagaimana aku bisa menghentikan seseorang dengan tongkat ini?" Parwati berkata, "Nah, ini bukan tongkat biasa, ini memiliki kekuatanku. Oleh karena itu, percayalah bahwa ibumu yang bersamamu dalam bentuk tongkat ini. Oleh karena itu, selama kamu memegang tongkat ini, kamu bisa menghadapi siapapun." Ganesha berkata, "Kalau begitu tenang saja ibu, kecuali kamu meminta, tidak ada yang bisa masuk ke sini." Parwati kemudian masuk ke dalam untuk melakukan puja. Saat itu Gajasur berkata, "Maafkan aku Prabu. Dengan memisahkanmu dari Dewi Parwati, aku telah berdosa, aku menyakiti Tuhanku." Mahadewa berkata, "Keinginanmu tidak benar, Gajasur. Jalan yang kamu pilih untuk memenuhi ambisimu menjadi alasan kejatuhanmu. Apapun itu, kamu tetap pemujaku. Oleh karena itu, aku memaafkanmu, Gajasur. Tidak hanya itu, kamu ingin menjadi abadi. Aku akan memenuhi keinginanmu ini. Aku akan memakai kulitmu sebagai pakaianku, agar untuk selamanya dunia akan mengingatmu." Gajasur berkata, "Engkau penyayang Prabu." Gajasur kemudian menghembuskan napas terakhirnya dan menjadi pakaian Mahadewa. Nandi berkata, "Maafkan aku Prabu, aku telah berdosa. Aku menyerang Gajasur karena marah. Aku bahkan tidak berpikir itu bisa menyakitimu." Mahadewa berkata, "Ini takdir Nandi, kamu harus membunuh Gajasur." Dunia menganggap bahwa hewan itu lemah, tapi hewan begitu setia. Ketika datang untuk menemui tuan mereka, mereka tidak akan membuang waktu untuk memikirkannya. Mereka bertindak sesuai kebutuhan. Dengan membebaskanku, kamu telah membuktikan pengabdianmu, Nandi. Sri Wisnu berkata, "Aku tidak ingin mengganggu antara Tuhan dan penyembahnya, tapi kamu harus ikut denganku. Aku telah berjanji pada Dewi Parwati bahwa sebelum ritual selesai, aku akan membawamu kembali." Mahadewa berkata, "Terima kasih Dewa Wisnu, aku datang Parwati. Aku akan kembali kepadamu." Saat itu Parwati sudah selesai mandi dan bersiap untuk melakukan puja. Resi Nara berkata, "Di satu sisi di Kailas, Prabu Ganesha fokus untuk memenuhi perintah ibunya." Ganesha berkata, "Apapun yang terjadi selama aku di sini, tidak ada yang bisa masuk ke sini." Resi Narayan berkata, "Di sisi lain Dewa Siwa pergi menemui istrinya, Dewi Parwati, setelah lama berpisah." Sringgi berkata, "Nandi, Tuan berjalan sangat cepat, kita tidak bisa menyamai langkahnya." Nandi berkata, "Dia sangat ingin bertemu Dewi Parwati sehingga dia lebih cepat dari badai. Wajar jika kita tertinggal, Sringgi." Mahadewa sampai di Kailas dan berpikir, sesuatu telah berubah, tapi apa itu? Di mana Parwati? Aku berharap untuk bertemu dengannya di pintu masuk dengan penuh semangat menungguku dan menyambutku. Ganesha melihat banyak yang datang ke Kailas dan berpikir, siapa orang-orang ini? Mahadewa melihat Ganesha dan berpikir, siapa anak ini? Ganesha mengingat perkataan ibunya bahwa ingat sampai aku keluar, tidak boleh ada gangguan. Ganesha berpikir, siapa pria aneh ini? Mahadewa berpikir, siapa anak ini? Apa yang dia lakukan di sini? Sringgi berkata, "Aku belum pernah melihat anak ini di sini sebelumnya. Dari mana dia berasal?" Nandi berkata, "Dan di mana?" Dewi Parwati. Di dalam istana pelayan berkata, "Benar Dewi, Dewa Siwa akan kembali. Wajahmu bersinar, kamu tidak perlu berdandan, tapi bagaimana mungkin kami tidak mendandanimu? Kami akan mendandanimu dengan cantik. Putramu lahir hari ini. Ini adalah hari yang spesial untukmu dan Dewa Siwa. Jadi hari ini kita akan merayakannya seperti festival yang besar." Parwati berpikir ketika Dewa Siwa melihat putranya untuk pertama kalinya, dia akan sangat bahagia. Mereka semua berjalan maju dan Ganesha berkata, "Berhenti. Kalian tidak bisa masuk. Ini perintah ibu. Sampai dia keluar, aku tidak boleh membiarkan siapapun masuk." Mahadewa tetap berjalan masuk dan Ganesha berkata, "Berhenti. Kamu tidak diizinkan masuk. Kamu bahkan tidak memperkenalkan diri dan mondar-mandir. Siapa kamu?" Sringgi berpikir, sungguh pertanyaan yang kasar kepada Dewa Siwa. Nandi berpikir, siapa anak sombong ini? Beraninya anak itu berbicara begitu kasar kepada Dewa Siwa.
Ganesha melihat pakaian Mahadewa dan berpikir, aku pikir kamu seorang pengemis. Apakah kamu membutuhkan sedekah? Datanglah setelah ibu menyelesaikan mandi sucinya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mahadewa berpikir, siapa anak ini yang tidak mengenaliku di Kailas? Mahadewa mencoba masuk, tapi Ganesha berkata, apakah kamu tidak mendengarku? Kamu tidak diizinkan untuk masuk. Baik, jadi kamu sangat lapar. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Aku bisa berbagi buahku denganmu. Apakah kamu menginginkannya? Mahadewa berkata, siapa kamu, nak? Ganesha berkata, aku menghentikanmu untuk masuk ke dalam. Apakah kamu tidak mengerti? Aku adalah penguasa tempat ini. Nandi berkata, dia menyebut dirinya penguasa Kailas. Beraninya dia, itu juga di depan Dewa Siwa. Ganesha berkata, kamu ada di depan pintuku. Kamu perkenalkan dirimu, siapa kamu? Asalmu dari mana? Garuda berkata, aku bahkan tidak dapat membayangkan bahwa Dewa Ganesha mengajukan pertanyaan kasar seperti itu kepada ayahnya, Dewa Siwa. Aku pernah mendengar dia berbicara tidak hanya dengan orang tuanya, tetapi dewa dan dewi lain dengan sangat sopan dan hormat. Dia adalah manifestasi yang tertinggi, tapi dia tidak menyadarinya. Resi Narayan berkata, Garuda, itu karena kita berbicara tentang waktu ketika dia tidak menyadari siapa orang tuanya atau siapa dia. Waktu yang kita bicarakan adalah sebelum dia menjadi Dewa Ganesha. Dia tidak tahu realitasnya atau siapa ayahnya. Dia hanya mengenal ibunya. Dia tidak menyadari bahwa dewa yang berdiri di hadapannya adalah ayahnya, dan menghinanya sama dengan mengundang murkanya. Mahadewa berkata, siapa aku, dari mana aku berasal, kamu bisa memanggilku apa saja, itu semua akan mengacu padaku. Ganesha tertawa dan berkata, jadi kamu tidak memiliki nama, aku juga tidak memiliki nama, ibuku belum menamaiku. Kamu tinggal di mana? Sringgi berkata, ini adalah rumah Dewa Siwa. Mahadewa berkata, aku ada di mana-mana, di setiap sudut ciptaan ini. Apakah itu desa atau hutan? Apakah itu gunung atau tempat pemakaman? Mereka semua adalah rumahku. Dunia ini adalah tempat tinggalku dan langit adalah atapnya. Kailas adalah rumahku juga. Ganesha bingung dengan perkataan Mahadewa dan berkata, aku merasa bahwa kamu adalah seorang pengemis selama ini, tapi ternyata kamu adalah seorang penghayal. Nandi berkata, hei nak, tuanku tersenyum pada kepolosanmu. Orang yang memberikan segalanya untuk ciptaan ini, yang mengorbankan segalanya untuk kesejahteraan planet ini. Kamu memanggilnya pengemis dan penghayal, tidak tahu malu. Ganesha berkata, haruskah aku mempercayainya karena kamu berkata begitu? Apakah dia memberikan segalanya untuk ciptaan ini? Dia tidak memiliki pakaian yang pantas untuk dipakai atau tempat tinggal. Dia berbicara dalam hayalannya. Aku harus memanggilnya apalagi? Pergi dan lihat bayanganmu. Kamu terlihat seperti pengemis atau penghayal. Rambutmu sangat tebal. Apakah kamu tidak pernah mencuci atau mengurainya? Resi Nara berkata, ironisnya adalah ketika anak itu menanyai Dewa Siwa, Dewi Parwati sedang berdanda dan tenggelam dalam pikiran kepada Dewa Siwa. Sambil memikirkan dia juga menjawab anak itu. Tapi anak itu lupa dan sombong. Parwati berkata, dia menyukai rambutku seperti aku mencintai rambut Dewa Siwa. Itu mewakili kemurnian. Rambut Dewa Siwa telah menahan sungai Gangga dan membuatnya suci. Itulah sebabnya sungai Gangga yang mengalir keluar dari salah satu bagian rambutnya. Ketika mencapai bumi, semua orang yang mandi di dalamnya terhapus dari dosa-dosanya. Ganesha berkata, mengapa kamu memiliki mata di dahimu? Bukankah dua mata cukup untuk melihat dunia? Parwati berkata, mata ketiganya melambangkan fakta bahwa apa yang kita lihat dengan dua mata kita ini tidak selalu benar. Nandi berkata, hanya hati nuranimu yang bisa membuatmu menyadari kebenaran. Ganesha berkata, apakah menurutmu aku bodoh? Orang yang menyadari kebenaran, akankah dia berkeliaran dengan ular di lehernya? Ganesha terus menertawakan dan menghina Mahadewa dengan kata-katanya, sehingga itu mulai memancing kemarahan Mahadewa dan itu terlihat jelas dari wajah Mahadewa.